Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok PPL SMA Negeri 5 Purworejo. Kali ini kami akan mempresentasikan analisa dan perbaikan modul ajar untuk UTS pemahaman peserta didik. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Alvinisa Arofah, kemudian Dewi Rianti, kemudian selanjutnya saya sendiri Fitri Endah, dan yang terakhir Uli Rohali. Untuk analisa yang pertama, terkait perbaikan produk assessment. Baik, jadi berdasarkan hasil observasi dan analisa saat kami melaksanakan kegiatan PPL, kemudian dengan melihat kembali dan analisa dari segi modul ajar terkait produk assessment untuk materi argumentatif teks, kami menyadari untuk produk assessment berupa podcast seharusnya dirubah menggunakan teks lain yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik SMA Negeri 5 Purworejo dengan alasan yang pertama menyesuaikan level kemampuan speaking bahasa Inggris peserta didik. Jadi pada saat kami melaksanakan PPL untuk kelas 12, kami melihat bahwa kemampuan speaking mereka masih belum berkembang dengan baik, sehingga untuk produk berupa produk assessment berupa podcast kami rasa kurang tepat karena selain aksen yang tidak tepat, pembacaan yang kurang tepat, intonasi yang kurang tepat, bahkan beberapa peserta didik ada yang sedikit grogi ketika harus menyampaikan atau ketika harus berbicara dalam bahasa Inggris sehingga suaranya terdengar shaking atau bergetar. Karena itu kami merasa bahwa produk podcast masih kurang tepat untuk menyesuaikan level kemampuan bahasa Inggris mereka. Kemudian yang kedua, kami merasa bahwa kami perlu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang mana cenderung bermental strawberry sehingga ketika diberi tantangan yang sulit, mereka akan gampang menyerah, tidak termotivasi untuk mengerjakan atau mencoba menampilkan karya ataupun kemampuannya semaksimal mungkin. Dan kami menyadari bahwa kondisi peserta didik SMA Negeri 5 Purworejo di mana sekolah tersebut berada di pinggiran sehingga beberapa peserta didik bahkan mungkin untuk segi peralatan, teknologi dan sebagainya masih kurang memumpuni untuk menggunakan untuk produk asesmen berupa podcast tentu menggunakan teknologi yang canggih, kemudian juga perlu membutuhkan kolaborasi yang baik antar rekan. Sementara di SMA Negeri 5 Purworejo sendiri, peserta didik bertempat tinggal di lokasi yang tidak saling berdekatan. Jadi menyebar, ada yang masih di daerah Lowano, ada yang sudah masuk wilayah Wonosobo, dan itu wilayahnya medannya itu naik turun jika dipaksakan mereka untuk bekerja berkelompok begitu apabila sampai sore begitu kasihan peserta didiknya karena jaraknya yang beberapa yang cukup jauh dan juga faktor cuaca seperti musim saat ini sedang hujan dan juga sering ada kabut begitu. Selain itu kami juga merasa karakteristik peserta didik SMA Negeri 5 Purworejo yang belum merata terkait minat belajar dan motivasi belajarnya sehingga kami rasa untuk tugas podcast terlalu sulit untuk mereka, terlalu berat. Dan menurut kami perlu diingat bahwa seharusnya seorang guru memberi asesmen yang memperhatikan peserta didik dengan tidak membuat mereka menggampangkan suatu ilmu, tetapi juga tidak membuat mereka takut atau enggan untuk mempelajari ilmu baru. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uli. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fitri. Modifikasi kedua yang akan kami lakukan dari hasil analisis modul ajar adalah modifikasi produk teks argumentatif. Pada tujuan pembelajaran 2.4 di modul ajar yang kami analisis, siswa diminta untuk menulis teks argumentatif dengan struktur yang tepat. Kemudian, guru menginstruksikan siswa untuk membuat podcast atau talk show. Kemudian, skrip akhir juga akan dinilai sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian, untuk modifikasi yang akan kami lakukan, kami akan merubah produk tulisan yang tadinya berupa skrip
akan kami rubah menjadi teks argumentatif yang asli agar lebih mudah dalam menilai produk tersebut. Demikian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak. Oh iya, ini adalah activity 4 di mana guru meminta peserta didik untuk menulis skrip akhir podcastnya. Bagian inilah yang akan kami modifikasi. Jadi di bagian guru meminta peserta didik untuk menulis skrip akhir podcast, eh, kami akan merubahnya menjadi guru meminta peserta didik untuk menulis teks argumentatif dan teks tersebut juga harus dikumpulkan untuk kemudian dinilai. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu tentang modifikasi pada kegiatan reading. Nah, pada kegiatan ini, kami menyarankan untuk sesi reading. Sesi reading pada activity 3 menggunakan kegiatan berkelompok dengan mempertimbangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena sebelumnya kegiatannya tidak berkelompok dan belum mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga pada modifikasi pada kegiatan reading ini, kami menginginkan untuk adanya kegiatan berkelompok dan menggunakan atau mempertimbangkan pengelompokan tersebut dengan berdiferensiasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan aktivitas berkelompok peserta didik dapat diharapkan untuk bisa membuat siswa bernalar kritis dan berkolaboratif dan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nantinya aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan juga latar belakang peserta didik tersebut. Selanjutnya berikut ada gambar activity 3. Nah, ya di sini eh, kami menyarankan untuk kegiatan berkelompok yang disesuaikan dengan berdiferensiasi nantinya. Sehingga nantinya kegiatan tersebut dapat lebih mengena pada setiap karakter peserta didik dan juga dapat lebih bermakna. Baik, untuk materi selanjutnya akan akan disampaikan oleh Mbak Dwi Rianti. Silakan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai modifikasi rubrik penilaian writing. Sebagaimana telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Mbak Fitri dan Mbak Uli, bahwa kami melakukan modifikasi pada produk yang tadinya guru menginstruksikan siswa untuk membuat skrip podcast, kemudian mereka juga membuat podcast. Kami merubahnya menjadi membuat teks argumentatif. Nah, pada modul ajar yang dibuat oleh guru model, beliau mencantumkan rubrik penilaian yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, pada rubrik ini, kami rasa ini masih kurang lengkap dalam menilai skrip podcast ataupun writing. Kemudian yang kedua, terjadi kesalahan tata letak dalam pedoman rubrik penilaian writing. Sebagaimana yang sudah saya berikan tanda berwarna biru, terdapat kesalahan di bagian penilaian seperti yang poin 4 itu ada strong, kemudian itu harusnya bergeser. Poin 4 harusnya dideskripsikan, misalkan establish a clear focus atau uses descriptive language. Kami menyarankan untuk modifikasi rubrik penilaian writing yang diadaptasi dari Brown 2007. Jadi di sini ada beberapa aspek yang dinilai seperti ada content, organization, kemudian grammar, vocabulary, dan juga mechanics. Sehingga diharapkan dengan rubrik ini, penilaian teks argumentatif menjadi lebih valid dan juga lebih lengkap. Demikianlah modifikasi yang dibuat oleh kelompok kami berdasarkan identifikasi pada modul ajar yang sudah dibuat oleh guru pamong kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mbak Fitri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami rasa sudah cukup sampai di sini penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.